Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai penyuntingan dalam karya tulis ilmiah. Sebelum memasuki materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Galuh Putri selaku moderator dengan NIM 010 dan juga teman-teman saya ada Gina Yuki Ramadhani dengan NIM 02, Nur Isnaini Yatulaili dengan NIM 08, Rohma Aulia Soliha dengan NIM 027, dan Anita Moica Susanti dengan NIM 036. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dan tujuan penyuntingan akan disampaikan oleh Anita Moica. Pengertian penyuntingan. Penyuntingan merupakan proses membaca, mencermati, dan memperbaiki naskah karya ilmiah, sehingga naskah tersebut siap untuk dipublikasikan. Tujuan penyuntingan: menyempurnakan naskah, menjadikannya mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Kejelasan dan keakuratan, memastikan isi karya tersampaikan dengan jelas, tepat, dan sesuai etika. Lalu keindahan bahasa, mengubah ide penulis menjadi bahasa yang gramatis, jelas, indah, dan menarik. Identitas dan daya tarik, memastikan karya memiliki nilai dan identitas yang menarik minat pembaca. Untuk materi yang selanjutnya yakni macam-macam penyuntingan yang akan disampaikan oleh Nur Isnaini. Selanjutnya yaitu macam-macam penyuntingan. Yang pertama yaitu penyuntingan isi. Penyuntingan isi merupakan meningkatkan kualitas isi dengan cara membenahi isi dalam karya tulis ilmiah. Dalam proses ini, penyuntingan dapat menambahi gagasan penting, mengganti gagasan yang kurang tepat sehingga karya tulis lebih mudah dipahami. Yang kedua yaitu penyuntingan bahasa. Penyuntingan bahasa merupakan kegiatan meningkatkan kualitas bahasa dengan cara membenahi kesalahan bahasa. Misalnya, kesalahan penulisan atau penggunaan ejaan, huruf, tanda baca, diksi, frasa, istilah, klausa, kalimat, dan bacana. Yang ketiga yaitu penyuntingan teknik. Penyuntingan teknis merupakan kegiatan meningkatkan kualitas teknis dengan cara membenahi kesalahan teknis. Hal-hal teknis yang perlu dicermati di antaranya yaitu ketepatan penggunaan huruf, ukuran huruf, jarak baris, spasi, ukuran kertas, penomoran, dan peletakan halaman. Materi yang selanjutnya yakni contoh penyuntingan isi dan contoh penyuntingan bahasa yang akan disampaikan oleh Aulia. Oke, untuk selanjutnya contoh penyuntingan isi. Contohnya, penilaian berbasis kelas berorientasi pada hasil belajar. Suntingan, penilaian berbasis kelas berorientasi pada proses dan hasil belajar. Analisis, pada contoh di atas terdapat data yang salah. Seharusnya penilaian berbasis kelas berorientasi pada proses dan hasil belajar. Sebaliknya, penilaian yang berorientasi pada hasil belajar disebut penilaian tradisional. Yang kedua, contoh penyuntingan bahasa. Contoh, berdasarkan hasil survei di SD Sabranglor Mojosongo, diketahui sebanyak 7 siswa SD kelas 5 dan 6 pernah merokok. Suntingan, berdasarkan hasil survei di SD Sabranglor Mojosongo, diketahui sebanyak 7 siswa SD kelas 5 dan 6 pernah merokok. Analisis, Sabranglor Mojosongo merupakan nama SD sekaligus nama wilayah. Berdasarkan PUEBI, penulisannya harus dimulai huruf kapital. Materi selanjutnya yaitu contoh penyuntingan teknis akan disampaikan oleh Gina Yuki. Oke, untuk contoh penyuntingan teknis, yaitu sistem manajemen data perusahaan ini menggunakan basis data relasional yang dirancang oleh tim IT internal. Data yang disimpan meliputi informasi pelanggan, transaksi penjualan,
inventaris barang, dan data karyawan. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda tergantung pada departemen dan jabatannya. Sistem ini juga mendukung pemantauan real-time dan pelaporan kinerja harian. Berdasarkan contoh tersebut, dapat kita analisis, yaitu sistem manajemen data ini menggunakan basis dalam relasional buatan tim IT, data mencakup informasi pelanggan, transaksi penjualan, inventaris, dan data dalam karyawan. Akses pengguna bervariasi sesuai departemen dan jabatan. Sistem ini mendukung pemantauan real-time dan pelaporan harian. Berdasarkan contoh dan analisis, dapat kita suntingkan yaitu kita menghilangkan kata perusahaan karena sudah tersirat, lalu kita mengganti dirancang oleh tim IT internal menjadi buatan tim IT untuk kejelasan dan keringkasan, lalu kita menggunakan mencakup daripada kata alih-alih meliputi, lalu kita menggunakan kata berbeda tergantung pada, disingkat menjadi bervariasi sesuai. Materi yang selanjutnya yaitu proses penyuntingan. Proses penyuntingan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada editing redaksional. Editing redaksional itu dilakukan dengan seperti memeriksa ejaan, tata bahasa, dan kejelasan kalimat. Yang kedua, menyesuaikan gaya bahasa dengan media, dan juga meringkas kalimat tanpa mengubah makna. Tujuannya yaitu sebagai tulisan mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua yaitu ada editing substansial. Dalam editing substansial itu memastikan akurasi data dan fakta. Yang kedua, memperbaiki kesalahan faktual dan kontradiksi. Yang ketiga, menghilangkan unsur sara dan konten tidak pantas. Yang ketiga, menambahkan bahan tipografi, judul, dan penjelasan gambar atau tabel. Yang terakhir yaitu menelaah kembali hasil cetak untuk memastikan tidak ada kesalahan. Tujuan dari proses penyuntingan ini yaitu sebagai tulisan yang informatif, akurat, dan bebas dari kesalahan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kita ambil dari berbagai sumber, yaitu yang pertama ada dari Agus Niadian Safitri dan Anas Ahmadi, menulis ilmiah, Surabaya 5 2022, halaman 13. Yang kedua yaitu Bisri Mustafa dan Tisnawati, teknik menulis karya ilmiah menghadapi sertifikasi, Semarang, Gias Putra 2009, hal 23. Dan yang terakhir yaitu Eti Indriati, menulis karya ilmiah Jakarta PT Gramedia Pustaka 2002, hal 34, Profesor Dr. Winarno Surahmat, MSc Ed, paper skripsi, tesis disertasi, Bandung, PT Gramedia Pustaka 2002, hal 10. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.